Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, jumpa lagi di channel Mas Den Vlog. Di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu pegiat sejarah, di mana beliau banyak menyimpan benda pusaka dan perhiasan kerajaan Majapahit. Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, PJSP dan Mas Den Vlog. Jaya selalu, budaya Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini pada kesempatan kali ini kita akan mereview beberapa temuan yang kita lakukan selama eksplor beberapa waktu yang lalu di kawasan Pasuruan wilayah timur. Bahwasannya di sebuah situs yang kami temukan di wilayah Pasuruan bagian timur di sini kita menemukan beberapa artefak. Di antaranya di sini kita menemukan keramik. Ini keramik dari era dinasti. Kalau masyarakat sekarang itu lebih umumnya menamai artefak ini dengan sebutan bader. Karena di sini ada sebuah tanda bahwasannya ada ornamen ikan timbul di bagian tengah. Ini bahasa Inggrisnya ini jukut atau juko gitu. Ini. Dan ini kita temukan dalam satu lokasi, kemungkinan ini baru saja ini baru pecah ini kemungkinan ini. Tidak tahu karena apa karena faktor alam atau karena faktor kelalaian manusianya tidak mengetahui benda-benda ini yang ada di sekitar, mungkin pada waktu ngarek mungkin ya itu kena genja sukunya begitu, makanya piringnya ini pecah. Tetapi kita tidak berputus asa begitu saja, bukan hanya pecahan-pecahan keramik yang kita temukan di saat kita mengadakan eksplor, kita juga menemukan barang atau benda yang masih utuh. Ini juga peninggalan era dinasti, mangkok dari dinasti Ming yang kita temukan dalam kondisi utuh. Ini juga kita temukan di salah satu situs yang ada di Pasuruan wilayah timur. Kebetulan di situs tersebut itu masyarakat itu menganggapnya itu lahan tersebut dikenal sebagai angker, tempat yang angker. Jadi masyarakat itu tidak tahu kalau lokasi itu ternyata setelah kita datangi, kita teliti, kita eksplorasi di sana, ternyata lahan tersebut itu adalah sebuah situs. Dan kita menemukan bukti-bukti peradaban yang kita temukan di sana berupa mangkok dari era dinasti Ming. Seperti ini contohnya. Ya, ini. Juga di sekitar kita juga menemukan beberapa artefak yang berupa logam, diantaranya ini cincin. Jadi mengapa kami ketika mereview kita menggunakan sarung tangan, ini adalah demi untuk menjaga, takutnya kalau kita memegang secara langsung itu ada mungkin patina atau beracun atau apapun, sehingga itu membahayakan diri saya sendiri atau siapapun, atau membahayakan barang-barang tersebut, takut rusak begitu. Larang regenya ini, larang regenya ini. Ya. Ini juga ada lonceng dari bahan perunggu kaca. Ini yang menemukan Mas Den sendiri nih, kameramennya ini yang menemukan. Nah, ini lonceng lomong karena ini ukurannya kecil, gliming begitu. Kalau rajo itu kelomong. Kalau kecil ini gliming gitu. Nah, ini. Nah, itu. Kemudian di sini banyak lagi temuan-temuan yang lain.
Nah, ini juga sama, lonceng terbuat dari bahan perunggu. Ini juga kita temukan di wilayah Pasuruan Timur, tepatnya dari desa sebelah sana, Desa Kebun Rejo. Kita temukan ini di sebuah situs pemakaman kuno. Tuh. Di sini kita juga menemukan salah satu cincin kuno. Ini sebagai bukti bahwasanya peradaban di wilayah tersebut, di situs tersebut itu memang terdapat peradaban pada masa lampau. Di sana kita itu menemukan satu wadah atau gendok, orang sini mengatakan gendok, yang di dalamnya itu ada cincin emas murni, bukan plastik ini ya, tapi cincin emas. Juga ada terdapat cincin perunggu, cincin perunggu. Dan menurut estimasi, gendok tersebut itu merupakan bisa dikatakan sebagai bekal kubur. Ya mungkin ini tinggalan nih, jadi buyut sing tepak kan ini, kayak tinggalan yang cucu-cucu nih hingga saiki begitu. Tapi perlu digarisbawahi, benda manapun, benda apapun yang kita temukan dalam eksplor, dalam penelitian, itu sampai saat ini masih dalam keadaan utuh, tidak kami perjualbelikan, tidak eh, tidak kami kami tidak akan merubah bentuk, tidak akan kami jual belikan. Kita masih simpan dengan rapi, kita masih kasih identitas. Nah, seperti ini. Kita kasih identitas, kita menemukan di mana, tanggal berapa, estimasi situsnya itu apa, estimasi eranya itu masuk era apa. Nah, jadi semuanya kita catat dengan rapi di buku registrasi kami, seperti itu. Kemudian untuk estimasi, itu kami tidak bisa langsung mempatenkan estimasi barang-barang apapun atau situs-situs apapun yang kita temukan, yang sudah kita eksplor, langsung kita patenkan, oh ini situs A, ini situs B, ini era ini, ya tidak. Tapi untuk mematenkan hal tersebut, itu akan berjalan seiring dengan penelitian yang lebih lanjut. Salah satu bukti peradaban yang kita temukan, ini juga ada yang berupa pedang. Ada yang berupa, tidak ya. Ini berupa pedang. Ini kita temukan di wilayah Pasuruan juga, tapi wilayah gunung. Ini berupa pedang Cina. Dari segi ornamen, kita sudah bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan bahwasannya ini adalah pedang Cina. Gitu. Ini ada dua pedang dengan pola dan motif yang sama-sama pedang Cina. Ini, tetapi yang kita temukan di wilayah Kecamatan Lumbang, di wilayah Pasuruan, ya ini, yang ini, pedang Cina. Dalam kondisi yang seperti ini, yang lumayan utuh, dengan gagang atau ornamen di gagang ini yang sudah hancur, mungkin termakan usia karena terlalu lama di dalam tanah. Gitu. Untuk panjangnya kira-kira untuk wilayahnya saja itu kira-kira 80 cm. Berarti peradaban Pasuruan itu sangat luar biasa. Jadi ornamen-ornamen atau artefak yang kita temukan itu dari berbagai macam dinasti, dari mulai dinasti Song, dinasti Qing, semuanya ada. Dan di sini kita akan mereview salah satu bukti peninggalan peradaban masa lampau. Di sini ada beberapa jenis manik-manik. Di antaranya yang satu sudah kami rangkai menjadi sebuah kalung, dan yang satu ini masih baru kita temukan dan belum kita rangkai, belum kita temukan pasangannya, seperti itu. Jadi hidup-hidup itu kan harus berpasang-pasangan. Karena ini masih sendirian, jadi belum ada pasangannya, begitu. Ya, di antaranya di sini kita mulai dari yang terkecil ya. Di sini adalah ini jenis manik-manik pelangi yang kecil ini. Manik-manik pelangi. Di sini terdapat beberapa ornamen warna untuk manik-manik pelangi ini. Dari masing-masing biji ini terdapat beberapa ornamen warna. Yang pasti yang satu tidak ketinggalan adalah satu yang dikatakan oleh
penggemar manik-manik sekarang ini sebagai mata iblis. Ini yang untuk manik-manik pelangi yang berukuran kecil. Kemudian di sini juga ada manik-manik sedang, berukuran sedang, yang ini berwarna hijau. Ini namanya manik-manik merak, yang ini. Jadi motifnya di sini seperti ekor merak. Nah, di sini ya, seperti ekor merak di sini. Yang satu ornamen yang tidak boleh ketinggalan adalah mata iblis, sama. Yang paling tengah ini kalau penggemar manik sekarang itu menamai manik-manik ini dengan nama manik pace, karena bentuknya hampir sama dengan buah mengkudu atau pace, begitu. Nah, jadi ini ya yang sudah kita rangkai menjadi sebuah kalung. Ya bukannya apa ya, cuman bukan sebagai seru-seruan aja gitu. Bahwasanya pernah ada peninggalan sejarah di wilayah kami dan salah satu buktinya adalah benda ini. Dan untuk manik-manik ini sangat eksis di era kerajaan Kediri. Begitu. Dan untuk tahunnya dan siapa membuatnya ya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Adapun untuk teknik pembuatan manik-manik ini, masyarakat sekarang itu masih mengundang tanda tanya yang besar. Bahwasannya masyarakat sekarang, para pengrajin sekarang itu tidak bisa meniru seperti ini. Berdasarkan literasi yang kami dapat, untuk teknik pembuatan manik-manik ini, yaitu berbahan dasar dari batu obsidian yang dicairkan, memadukan beberapa warna, kemudian dijadikan satu. Jadi, secara nalar, menurut orang-orang sekarang, itu kok ribet. Dengan ornamen-ornamen yang seperti ini, bagaimana caranya memadukan warna, memadukan ornamen yang seperti ini. Jadi, mencairkan bahannya yang berupa batu obsidian itu tadi, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ada manik-manik pelangi, manik-manik merak juga seperti ini. Itu sangat ribet. Nah, seperti itu. Apa namanya, Mas? Dengan adanya bukti artefak atau berupa peninggalan leluhur yang seperti ini, yang tidak bisa dinalar secara logika, ya kita pada saat ini, untuk masyarakat pada saat ini, contoh saja, misalkan manik-manik ini pecah, terus niat kita untuk menyatukan kembali, kita kasih lem, kita kasih kita sebut merek ya, kita kasih Alteco, itu nggak bisa, tetap nggak bisa. Kita lem sedemikian rupa, tetap nggak bisa untuk disatukan. Jadi kita masih ada tanda tanya besar, bagaimana cara leluhur kita itu bisa membuat manik-manik yang seindah ini, yang sedemikian rupa seperti ini. Ini adalah salah satu bukti bahwasannya leluhur kita yang dahulu itu sudah ada teknologi yang sangat-sangat canggih dan tidak bisa dinalar secara akal sehat, khususnya pada masyarakat saat ini. Salah satu contohnya, contoh sederhananya saja dari manik-manik ini. Dari batu obsidian, dilebur bagaimana caranya, kemudian disatukan lagi, dipadukan warnanya, diolah sedemikian rupa sehingga menjadilah berbagai ornamen dengan berbagai jenis manik-manik yang seperti ini. Ini kalau di Bali atau di daerah-daerah tertentu, manik-manik yang jenis seperti ini, jenis manik merak maupun jenis manik pace yang orang sekarang mengatakan manik-manik pace ini masih diperjualbelikan secara per gram. Ada yang bijian seperti itu. Jadi ada juga yang dijual dalam bentuk satu kesatuan seperti itu. Tapi yang pasti harganya ya rotok pedes begitu. Karena penghobi dan penggemar ya agak mahal juga.
Kalau tidak hobi, kalau tidak peduli terhadap peninggalan leluhur, ya kita abaikan, ya buat apa? Mungkin cukup sekian review manik-manik kali ini dari kami tim PJSP juga Mas Den Vlog. Saya akhiri, salam budaya, rahayu rahayu.